Kadang hidup memaksa kita berdiri di antara dua dunia. Ada yang ingin ditinggalkan, ada yang belum selesai. Lanjutkan ceritanya. Like, komentar kalau kamu masih di sini. Breaking news, seorang wanita berhijab menjadi korban penembakan di jalanan. Dia sekarang dirawat di rumah sakit. Penumpang becaknya yang tergeletak bukan dia. Bukan orang yang dicari. Jika malam itu bukan anakku yang diselamatkan, mungkin senjata itu tak pernah diangkat. Jika namanya tidak muncul di jalanan, mungkin peluru tak perlu memilih arah. Apakah targetnya dia, lelaki dengan topi dan becak tua itu, dan dunia keliru menunjuk korban? Orang yang menolong tanpa pamrih justru menyeret bahaya yang bukan miliknya. Jika ini akibat dari hidup yang kami seret ke jalannya, maka rasa bersalah ini tak akan pernah lunas. Dia yang bersama Bang Hendra waktu itu ya? Iya non, dia naik becak saya dan pagi itu seharusnya saya yang kena. Saya cuma narik becak tapi pagi itu Tuhan naruh nyawa orang lain di tangan saya. Semua ini berawal dari saya. Tidak, ini berawal dari kejahatan dan akan berakhir dengan tanggung jawab. Aku harap nomor ini masih hidup. Kau sudah lama mati, Hendra. Kenapa sekarang menelepon? Karena ada darah yang bukan seharusnya tumpah. Wanita berhijab, penumpangku, dia ditembak. Kau kembali ke jalur lama? Tidak, aku hanya mampir sebentar untuk satu nama. Aku tahu ini bukan kerjaan kacangan. Ada yang menyuruh, aku butuh siapa dalangnya. Kalau aku gali, konsekuensinya panjang. Biarkan itu urusanku. Aku bisa kirim orang, kita bisa selesaikan bersama. Tidak. Begitu aku dapat namanya, aku akan berjalan sendiri. Kalau kau jatuh, Setidaknya bukan dia yang jatuh sendirian. Sekali ini saja. Aku tidak peduli siapa dia. Temukan sebelum dia menemukan kita. Ini bukan satu orang, Bang. Ini jaringan. Aku tidak butuh jaringannya. Aku butuh siapa yang menarik tali. Kami siap turun. Tidak. Kalau ini harus gelap, biarlah cepat. Aku cuma disuruh nganter. Aku nggak tahu soal tembakan. Kalau kau bohong, kau sudah mati. Kalau tidak, pergi. Aku ingin semuanya dihentikan. Tidak ada lagi korban. Kami sedang bereskan, Pak. Pak tidak perlu terlibat lebih jauh. Kalau ini memang perang, aku tidak akan bersembunyi. Kau akhirnya datang juga, Hendra. Masa lalu tak pernah mati, hanya menunggu dipanggil. Kau masih suka datang ke tempat busuk begini. Kupikir kau sudah benar-benar mati dari dunia ini. Yang mati cuma namaku. Ingatan tidak. Peluru itu bukan untukku, tapi aku yang akan menguburkannya. Dunia sudah berubah, Hendra. Sekarang bukan soal nyali, tapi siapa yang narik tali. Maka sebutkan tangan yang memegangnya. Kalau ku beri, kau tak akan pulang. Aku sudah lama tak pulang. Masih seperti dulu, kau selalu memilih jalan sendiri. Karena kalau aku berjalan bersama, banyak yang mati. Aku tidak minta kau ikut, aku cuma minta kebenaran. Ini belum nama, cuma bayangan. Dalangnya belum ingin terlihat. Tak apa, bayangan pun bisa berdarah. Enggak! Kalau kau melangkah lagi, tak ada jalan kembali. Aku tak datang untuk kembali. Dokter bilang pelurunya sejengkal lagi ke jantung. Kalau dia mati, aku nggak akan mencari keadilan. Aku akan menghapus. Kita sudah mulai melacak, Pak. Kita atau kamu? Jalur bawah tanah bergerak cepat. Nama belum muncul. Kota menyala di bawah acucuk pada tragedi. Yang menembak bukan target utama, dia cuma tangan. Tangan bisa dipotong, Pak, tapi otaknya selalu sembunyi. Kalau begitu buat dia berpikir kita bodoh. Dan Bang Hendra? Dia bukan musuh. Belum. Jangan sampai dia tahu lebih dulu. Siapa? Siapapun dalangnya, aku ingin melihat penyesalannya hidup-hidup. Kondisinya masih kritis. 24 jam ke depan sangat menentukan. Kalau kau bangun, akan menurunkanmu di tempat terakhir yang kau mau. Kalau kau bertahan, aku akan mengakhiri semua ini.
Dunia ini lucu. Orang yang menyelamatkan anakku justru sedang diburu. Kami sedang menyaring semua kemungkinan, Pak. Kemungkinan itu omong kosong. Aku mau kepastian. Peluru itu bukan pesan untukku, tapi pengingat bahwa aku terlalu lama percaya. Kepercayaan memang mahal, Pak. Dan mahal harus dibayar. Jangan sentuh Bang Hendra dulu. Biarkan dia bergerak. Kadang ikan besar muncul karena umpan kecil. Saya mengerti. Siapapun kau akan membuatku menyesal telah bersabar. Aku cuma mau tanya. Pak, aku cuma kurir. Kurir tahu alamat. Dia kembali. Perlu kita hentikan, Pak? Tidak. Biarkan dia berjalan. Dia terlalu berbahaya jika dibiarkan. Justru itu. Pria seperti dia tidak mengejar target. Dia mengejar kebenaran versi dirinya. Dan saat dia menemukan pintu yang salah, kota ini akan terbakar tanpa suara. Nama itu masih hidup rupanya. Aku nggak datang buat nostalgia. Oh, seharusnya nggak turun naik ke kota ini, Bang. Seorang wanita hampir mati. Penembakan itu bukan kerja satu orang. Aku tahu. Ini bukan target utama, tapi pintunya. Namanya kecil, tak penting. Siapa yang pegang tali? Belum saatnya kau tahu. Kau masih hidup karena aku belum marah. Datanglah ke gudang pelabuhan besok malam, kalau kau masih hidup. Malam ini bukan tentang balas dendam, ini tentang membuka pintu neraka, perlahan.